Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pendidik sekalian, pada kegiatan pembelajaran online, kita pun bisa melakukan pretest maupun post-test dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada secara online. Salah satunya, jika kita melakukan pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom, Zoom menyediakan satu aplikasi yang namanya Pulse, di mana dengan aplikasi Pulse ini, kita bisa melakukan kegiatan survei atau polling untuk mengetahui pandangan dan juga pemahaman peserta pembelajaran. Nah, kita bisa lakukan itu di depan sebagai kegiatan pretest ataupun nanti setelah kegiatan pembelajaran selesai di bagian akhir sebagai post-test. Nah, bagaimana cara memanfaatkan fitur Pulse pada aplikasi Zoom? Saya akan menjelaskan pada video kali ini. Mari kita simak bersama-sama. Kegiatan pretest dan post-test merupakan kegiatan yang penting dalam pembelajaran. Dengan pretest, kita bisa mengetahui posisi peserta dibandingkan dengan sasaran pembelajaran yang ingin kita capai. Dengan pengetahuan tersebut, pengetahuan gap antara kondisi real dengan target yang ingin dicapai, kita bisa merencanakan kegiatan pembelajaran, baik itu materi maupun aktivitasnya secara tepat, secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan atau kondisi peserta pembelajaran. Dengan post-test, kita juga bisa melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran yang baru saja kita lakukan, yang bisa kita kaitkan dengan sasaran pembelajaran atau kita lakukan untuk mengawasi proses pembelajarannya, entah itu dari cara penyampaiannya atau materinya dan seterusnya, yang itu bagian dari mengevaluasi kegiatan pembelajarannya. Nah, pada kegiatan pembelajaran online, kita pun bisa melakukan pretest maupun post-test dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada secara online. Salah satunya, jika kita melakukan pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom, Zoom menyediakan satu aplikasi yang namanya Pulse, di mana dengan aplikasi Pulse ini, kita bisa melakukan kegiatan survei atau polling untuk mengetahui pandangan dan juga pemahaman peserta pembelajaran. Nah, kita bisa lakukan itu di depan sebagai kegiatan pretest ataupun nanti setelah kegiatan pembelajaran selesai di bagian akhir sebagai post-test. Nah, bagaimana cara memanfaatkan fitur Pulse pada aplikasi Zoom? Saya akan menjelaskan pada video kali ini. Mari kita simak bersama-sama. Langkah pertama adalah langkah persiapan. Pada tahap ini kita memastikan bahwa fitur Pulse yang ada pada aplikasi Zoom kita sudah aktif. Karena pada aplikasi Zoom tidak semua fitur langsung aktif secara defaultnya, secara bawaan kalau kita baru pertama kali menginstal. Contohnya kita bisa lihat, ini saya sudah punya satu jadwal online meeting atau untuk online learning. Kita start, kita akan lihat kalau sudah aktif, dia akan muncul di bar bagian bawah fitur Pulse-nya, sebagaimana misalnya fitur breakout room untuk kegiatan diskusi kelompok, misalnya dalam kegiatan online kita bisa lakukan juga di Zoom. Nah, ini saya sudah mengaktifkan fitur breakout room, tapi di sini belum ada aplikasi Pulse karena belum saya aktifkan. Nah, artinya kalau kita lihat, kita buka aplikasi Zoom kita dan tidak ada fitur Pulse, berarti itu fiturnya belum aktif. Bagaimana cara mengaktifkannya? Gampang ya. Cara mengaktifkannya adalah kita pergi atau kita menuju ke website Zoom-nya. Ya, jadi untuk aplikasi Zoom ini semua settingan itu dilakukan di websitenya, bukan di aplikasinya ya. Nanti aplikasinya hanya tampilannya. Nah, caranya kita menuju websitenya, lalu kita sign in dengan email yang kita miliki. Ya. Nah, setelah sign in, kita bisa langsung klik menu setting. Ya, di sini ada profil, di bagian profil ya, personal profil, ada meeting, webinar, recording, setting. Bagian setting ini berisi semua aturan, pengaturan, ya, semua pengaturan yang terkait dengan pelaksanaan online meeting kita menggunakan Zoom, ya. Mulai dari waiting room, kalau mau kita aktifkan atau tidak, fiturnya muncul setelah kita setting dari sini ya. Co-host, kemudian juga chat, misalnya ya, chat itu bisa chat antar personal atau chat dengan kelas ya, dengan everyone to everyone dalam room meetingnya, juga termasuk diantaranya Pulse ini, atau juga
fitur whiteboard. Zoom menyediakan fitur whiteboard, itu harus diaktifkan dulu. Nah, ini sudah ketemu ya. Dia ada di bawah fitur co-host, itu fitur polling. Nah, kita tinggal centang menjadi warna biru. Nah, ini dia artinya sudah aktif. Nah, ketika sudah aktif ini, kita balik lagi cek di aplikasi Zoom yang tadi sudah kita buat. Nah, nggak muncul. Nah, kenapa nggak muncul? Belum ada. Kita lihat di bar bawah ini belum ada, masih sama seperti yang tadi, tidak ada perubahan. Ya, karena dalam settingan Zoom, segala sesuatu yang dirubah pada saat meeting sedang berlangsung, itu tidak akan muncul. Jadi pengaturan harus kita lakukan di luar meeting. Nah, bagaimana caranya kalau dengan posisi seperti ini, kalau kita sedang mempersiapkan meeting, ya kita end saja dulu. Ya, end meeting. Artinya kita selesaikan, baru kita masuk lagi ya, kita start meeting lagi dari meeting yang tadi sudah kita rencanakan. Nah, di sini kita bisa lihat fiturnya apakah sudah muncul. Nah, sudah muncul ya, sudah ada di tengah-tengah nih, di bagian bawah barnya ini. Dia di antara menu partisipan dengan chat ada pause. Nah, artinya langkah pertama memastikan fitur pause sudah aktif, itu sudah selesai. Kita lanjut ke langkah kedua, membuat pertanyaannya yang akan kita sampaikan ke peserta pembelajaran yang menjadi pretest maupun post-test. Caranya klik pause, menu pause ini klik ya. Lalu di atasnya ada judul pause-nya, judul pollingnya yang akan kita kasih nama seperti apa, bisa langsung diedit. Nah, ketika kita klik edit, maka kita akan langsung dibawa balik ke websitenya. Nah, sekali lagi, semua settingan terkait dengan aplikasi Zoom itu dilakukan di websitenya. Nah, seperti sekarang ini kita akan menambahkan pertanyaan. Kita klik add a question, kita didirect ke website Zoom-nya dan langsung muncul halaman add a poll. Ya, di bawahnya ini ada judul postnya, kita kasih nama apa gitu ya. Ini sebagai contoh saja, saya sedang akan melakukan kegiatan pembelajaran pendidikan karakter. Nah, kita coba misalnya salah satunya sebagai contoh saja ya. Nama pollingnya saya kasih nama dominasi interaksi. Ini contoh untuk materi pembentukan karakter atau pendidikan karakter. Nah, setelah judul di bawahnya ada opsi untuk anonymous ya. Kita mau jika menginginkan misalnya peserta polling itu tidak ketahuan siapa menjawab apa. Tapi kalau kita membutuhkan data itu, maka nggak usah dicentang. Ya, kalau kita merasa tidak penting dan nggak masalah anonymous, kita centang. Ya, nah kalau saya karena ini nggak masalah ya, anggap aja centang ya. Jadi boleh mengisi tanpa nama ya. Nah, lalu bagian berikutnya kita sudah mulai masuk ke pertanyaannya. Di mana di sini satu pertanyaan dibatasi sebanyak 255 karakter. Jadi nggak boleh lebih dari 255 karakter. Buat pertanyaan sesingkat mungkin kalau bisa ya, supaya mudah juga ditangkap oleh peserta pembelajaran kita. Oke, contoh pertanyaan pertama ya. Oke, pertanyaan sudah dibuat. Lalu setelah pertanyaannya ada opsi, kita diberikan dua opsi untuk jenis pertanyaan atau jenis pollingnya. Opsi pertama adalah single choice, lalu opsi kedua multiple choice. Di mana single choice ini maksudnya adalah peserta polling hanya bisa memilih satu opsi. Nah, ini biasanya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kita ingin menghitung mana yang paling atau kecenderungannya dari pendapatnya para peserta polling atau peserta pembelajaran kita misalnya ya. Adapun multiple choice ini artinya si peserta pembelajaran boleh memilih satu opsi. Nah, ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya alternatif ya. Mana yang dari 7 pilihan berikut, mana yang 3 yang kamu sukai misalnya ya. 3 hal dari materi yang sudah disampaikan misalnya dalam bentuk post test tadi ya. Bagian apa saja yang kamu suka dari 10 opsi di bawah ini. Nah, mereka akan memilih 3. Nah, itu multiple choice. Artinya si peserta pembelajaran atau peserta polling boleh memilih dari satu pilihan. Nah, sebagai contoh saya buat untuk yang single choice saja ya. Jadi hanya satu pilihan. Lalu kalau sudah ditentukan jenisnya, kita langsung buat opsi jawabannya. Ya, opsi jawabannya akan dipilih oleh peserta pembelajaran. Oke ya, saya buat dulu ya. Oke.
Nah, saya buat 4 opsinya yang akan jadi opsi pilihan, dipilih salah satunya saja oleh peserta pembelajaran atau peserta polling. Nah, kalau sudah selesai masuk, kita bisa menambahkan sampai 10 opsional. Di bawahnya ada delete, ini kalau kita mau menghapus soalnya, mengganti dengan soal yang lain ya. Lalu di bawahnya ada add question, ini untuk menambahkan pertanyaan berikutnya. Baru kalau kita merasa sudah cukup soalnya, kita bisa klik save. Ya, sebagai contoh, saya tambahkan satu soal lagi. Nah, artinya ketika kita klik add question, soal satunya sudah selesai, dia bisa diedit dan bisa di-delete. Ya, bisa dilihat ya, edit dan di-delete. Kita masukkan soal kedua. Sebagai contoh ya. Nah, sudah jadi. Ini sebagai contoh buat 2 saja ya. Saya buat 2 pertanyaan saja. Nanti sahabat-sahabat sekalian bisa buat sesuai kebutuhan, tapi di sini disediakan kita bisa membuat sampai 10 pertanyaan. Maaf 10 opsi ya, pertanyaan tidak ada batasnya, maaf. Kalau pertanyaan tidak ada batasnya, opsinya sampai 10 opsi. Nah, sebagai contoh 2, lalu kita klik save. Nah, artinya ini sudah selesai soalnya, bagian kedua sudah selesai ya. Nah, kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu menampilkan soalnya pada kegiatan pembelajaran. Kalau kita menjadikan ini sebagai bentuknya adalah pretest, maka di bagian awal kita bisa tampilkan pause-nya, tapi kalau pause-nya kita taruh di akhir. Nah, kita kembali lagi ke aplikasi Zoom-nya. Nah, kita lihat di sini dia sudah muncul. Ya, sudah ada langsung muncul di layar host-nya ya, polling 1, judul pollingnya dan masih bisa diedit dan soal-soal beserta opsi jawabannya. Nah, ini adalah kita masuk ke tahap ketiga, bagaimana ini dijalankan pollingnya atau ditampilkan. Caranya gampang, klik ya tombol warna biru yang tulisannya launch polling. Nah, ketika klik, warna yang di atas ini, yang tadi hitam berubah jadi hijau, yang artinya bahwa pollingnya sudah live, tampil di layar semua peserta pembelajaran kita, baik di handphone maupun di laptopnya. Nah, artinya di sini mereka sudah bisa langsung mengisi. Ya, kita bisa lihat waktunya berjalan berapa detik, berapa menit. Ya, kalau misalnya kita sudah menentukan bahwa polling ini akan dilakukan 2 menit, ya kita tinggal tunggu sampai 2 menit, lalu end polling. Di bagian bawah ada end polling, artinya kita mengakhiri pollingnya. Ya, pollingnya selesai. Atau bisa juga kita melakukan pembatasannya bukan waktu, tapi jumlah. Misalnya dalam contoh yang saya buat, saya ingin melihat kecenderungan mahasiswa dalam kelas saya dalam interaksi ya, pola dominasi interaksi dengan orang lain. Misalnya saya pengen mengambil 80%. Nah, di sini nanti akan muncul juga dari setiap peserta yang menjawab langsung kelihatan berapa persentase yang sudah mengisi, berapa orang dan berapa persentase. Kalau kita rasa sudah cukup, misalnya ya sudah 80% misalnya, atau 90%, atau misalnya kita pengen 100% juga boleh ya. Bisa langsung end polling. Nah, ketika sudah di end polling, masih tampil di layar kita terkait polling itu adalah hasilnya ya. Jadi hasilnya langsung muncul, di mana di sini kita bisa melihat dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita sampaikan sudah dijawab oleh seluruh peserta pembelajaran kita dan bagaimana hasilnya. Nah, langkah keempat, kita jadikan ini bagian dari pembahasan materi pembelajaran kita. Nah, langkah selanjutnya, langkah keempat adalah kita menampilkan hasil polling ini kepada peserta pembelajaran kita. Ya, jika ini adalah bentuknya pretest, dia akan menjadi bagian yang kita bahas atau penguat atau pengantar materi pembelajaran kita. Dan ini tentu akan lebih menguntungkan bagi peserta pembelajaran karena dia langsung melihat contohnya ya, mereka melihat contoh-contohnya dan juga angka-angkanya. Dari angka-angka itu, kecenderungan angka-angka atau hasil surveinya bisa kita kaitkan dengan materi pembelajaran. Sehingga ini akan jadi lebih mudah dipahami oleh peserta pembelajaran. Tapi kalau kita ingin menjadikan ini adalah bagian dari post test untuk mengevaluasi pembelajaran, ya kita cukup sampai langkah ketiga, yaitu mereka mengisi hasil pollingnya, hasil surveinya. Tidak kita tampilkan saat ini mungkin ya. Kalau memang menjadi pembahasan, bisa jadi kita bahas pada pertemuan berikutnya, pada pertemuan yang akan datang. Kita bisa olah dulu, kita simpan, save. Maka yang terpenting kalau yang harus kita perhatikan, kalau kita menjadikan ini adalah post test, bahwa hasil polling ini kita save ya. Ini bisa kita save dan selama kita tidak delete, polling ini masih akan ada. Dan artinya pertanyaannya ya kita bisa tampilkan lagi, makanya di sini ada tombol relaunch polling kalau kita mau ulang ya. Nah, tapi kalau enggak ya kita bisa save, bisa di-share dan bisa di-save hasil pollingnya dan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian langkah
bagaimana memanfaatkan fitur pause dalam aplikasi Zoom untuk kegiatan pembelajaran online, khususnya sebagai aktivitas pre-test dan juga post-test. Semoga ini bermanfaat untuk membantu pembelajaran online kita lebih terarah, lebih efektif, lebih efisien, dan bisa mencapai sasaran pembelajaran yang sedang kita rencanakan. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.